hanya orang-orang yang setia, yang siap memasuki kisah sengsara yang akan bertahan sampai akhir. Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, murid terkasih, pribadi-pribadi seperti Nikodemus, seperti Yusuf Arimatea, yang betul-betul akan keluar sebagai pemenang. Mereka itu gak lagi ngikutin jalan salib, mau ngelihat mukjizat udah gak lagi, mau lihat pengajaran-pengajaran yang hebat-hebat udah gak lagi, tetapi masuk dalam sengsara Tuhan untuk ikut dalam kebangkitannya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda mendengar video ini di hari Jumat menjelang Pekan Suci, coba kita periksa apakah pantang, puasa, jalan salib kita, devosi kita, pertobatan kita sudah betul-betul murni keluar dari hati. Atau jangan-jangan masih terpaksa, masih melihatnya sebagai sebuah kewajiban belaka. Atau Romo, saya mau pantang, saya mau puasa nih Romo, sampai full Romo, nanti saya bakal dapat apa Romo dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itu boleh-boleh saja, tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena Tuhan selalu meminta kita untuk masuk pada kedalaman relasi kita, kedalaman pemahaman kita pada misterinya yang agung. Saudara-saudara, saya mau menyapa dulu nih penonton Bible Learning yang di negara mana ya? Yang di Kanada deh. Ada nggak sih yang di Kanada? Itu kan jauh banget ya. Di Kanada pasti ada. Yang di Aussie, ayo Anda yang di Aussie banyak nih. Di kota mana? Oma Oka, ayo absen. Coba. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti biasa, kalau kita membaca menjelang Pekan Suci, itu bacaan Injilnya, bacaan pertamanya, Mazmurnya kusut betul-betul. Kusut dalam arti karena mencerminkan, menampilkan bagaimana relasi Allah dengan manusia. Kusut sekusut-kusutnya. Bagaimana coba Allah sang pencipta, Allah yang berkuasa atas dunia dan ciptaannya, tetapi ternyata manusianya yang seringkali membuat itu semua menjadi kusut. Relasi manusia dengan Allahnya, relasi manusia dengan sesamanya, kusut berantakan. Di tengah-tengah keluarga ada konflik. Di tengah persahabatan yang sohib-sohib banget, pecah juga. Relasi suami istri, ya sesetia-setianya, perfect man, perfect wife gitu ya, perfect husband. Ternyata ya punya kelemahan juga yang mengecewakan, yang bahkan melukai. Relasi anak orang tua emangnya selalu baik-baik saja. Ada kalanya juga dalam relasi-relasi antar manusia, ada yang namanya misunderstanding. Salah paham, konflik, yang satu maunya ke sini, yang satu maunya ke sana, yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Nah, jadi nggak pernah ketemu, selalu digesek, tambah lagi ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang ngompor-ngomporin kayak kompor meleduk. Akhirnya masalah yang tadinya bisa diatasi dengan mudah, ditunda-tunda, dikipas-kipas, dikasih bumbu-bumbu, akhirnya jeder. Nah itu, saudara-saudara yang terkasih, kalau sesama manusia saja bisa salah paham, itulah yang kita bisa lihat dalam bacaan pertama, dalam bacaan Mazmur, dan dalam bacaan Injil. Romo, baru kali ini Romo, saya baca bacaan-bacaan liturgi gereja, itu kok wajah saya banget Romo, hidup saya banget Romo, betul-betul seolah-olah ditelanjangi habis oleh firman Tuhan ini. Terus gimana Romo, zaman dulu kusut, zaman sekarang saya sebagai orang beriman juga masih tetap kusut. Untungnya ada bait pengantar Injil. Nah tadi saya habis misa, fraternya menyanyikan dengan bagus. Kan kalau bait pengantar Injil di masa Prapaskah apa nyanyinya? Kan bukan Haleluya, bukan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Nah, ada ayat yang luar biasa dinyanyikan seperti ini. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Ini dia yang bikin kita masih tetap waras. Bahwa Tuhan sabdanya adalah kekal. Tuhan adalah setia. Sabda Tuhan adalah roh dan kehidupan buat kita. Bukan sekedar berita-berita yang heboh di medsos, terus nanti 3 bulan lagi juga nggak ada lagi. Udah ketumpuk-tumpuk, bukan sama berita-berita yang lebih heboh lagi. Sabda Tuhan tidak seperti itu. Terbukti sudah ribuan tahun bertahan sampai hari ini. Karena sabda yang kita baca, sabda yang kita dengar, ada roh yang menjadi santapan jiwa kita. Ada kehidupan yang membuat kita selalu hidup. Hidup bukan sekedar bangun tidurku terus mandi, ku bersihkan tempat tidurku, lalu gosok gigi, berangkat sekolah, berangkat kerja, nanti pulang capek, mandi, tidur. Bukan seperti itu hidup artinya. Tapi hidup bagi Allah dan sesama. Sebagai informasi, di video kemarin saya bilang saya udah lama nih, sudah 2 minggu lebih kayaknya nggak ke rumah Teduh Suryo. Hari ini abis bikin video, saya langsung ke rumah Teduh Suryo. Saya mau lihat, saya mau kunjungi, saya mau berkenalan lagi sama pasien-pasien baru. Ya, semoga pelayanan saya di hari Jumat diberkati Tuhan. Karena itulah yang membuat saya berjuang untuk tetap hidup, menghidupi firman Allah dalam hidup yang nyata. Sebagai imam, sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai anak dalam keluarga, termasuk juga sebagai sahabat buat sesama yang menderita. Tolong doain seorang anak namanya Prisil. Masih ingat Prisil ya? Yang punya kanker, anak dari Batam. Kemarin mamanya WhatsApp saya, dia lagi drop. Kita doain bareng-bareng juga. Namanya Priscilla. Saudara-saudaraku, kekusutan pertama yang kita bisa baca dalam bacaan hari ini itu ada di bacaan pertama, Yeremia bab 20. Saking bagusnya ini diulang lagi karena saya pernah beberapa hari yang lalu mengangkat tema ini. Ingat gak? Ya Tuhan, kepadamu kuserahkan perkaraku. Itu doa Yeremia. Itu sengaja diangkat lagi oleh kalender liturgi gereja untuk menyadarkan kita kembali. Pekan suci yang akan kita sambut nanti itu kalau pikiran kita kusut, kita akan ikut kelibet, keikat pada kekusutan itu. Maka saudara-saudara, bacaan-bacaan hari ini sebetulnya sebagai sebuah ajang pembersihan sih. Orang-orang yang cuma ikut Yesus, cuman gara-gara mau menjamah jumbai Yesus saja, itu udah tereliminasi saudara-saudara, memasuki pekan suci. Orang-orang yang cuma mau makan roti karena mukjizat penggandaan roti, itu juga udah tereliminasi. Mereka itu terombang-ambing betul-betul, pecah mereka. Orang-orang yang coba mengikuti Yesus cuma mau disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, itu juga udah tereliminasi saudara-saudara. Karena kita bisa melihat di kisah sengsara Yesus Kristus, orang-orang yang memusuhi Yesus semakin membenci. Orang-orang yang iri sama Yesus semakin iri. Orang-orang yang gak suka sama Yesus semakin kesetanan di masa-masa kisah sengsara ini. Maka hati-hati betul-betul. Tetapi kita bisa melihat hanya orang-orang yang setia, yang siap memasuki kisah sengsara yang akan bertahan sampai akhir. Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, murid terkasih, pribadi-pribadi seperti Nikodemus, seperti Yusuf Arimatea, yang betul-betul akan keluar sebagai pemenang. Mereka itu gak lagi ngikutin jalan salib, mau ngelihat mukjizat udah gak lagi, mau lihat pengajaran-pengajaran yang hebat-hebat udah gak lagi, tetapi masuk dalam sengsara Tuhan untuk ikut dalam kebangkitannya. Bagaimana tidak? Kitab Yeremia bab 20 ayat 10-13 dikatakan, kegentaran datang dari segala jurusan, adukanlah dia, mari kita mengadukan dia.
Semua sahabat karibku mengintai aku, apakah aku tersandung jatuh. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang bikin kusut dalam kehidupan. Musuh bukan cuma musuh dari seberang pulau sana, bukan cuma orang yang kita tidak kenal yang tiba-tiba benci kita, bukan kompetitor dagang, bukan kompetitor persaingan, tapi ternyata sahabat-sahabat karib, orang-orang terdekat kita, keluarga kita sendiri, orang-orang yang seharusnya kita menjalin relasi yang sangat akrab dan sangat dekat. Sahabat yang udah tahu borok-boroknya kita, susah bareng kita, seneng bareng kita. Gara-gara sebuah konflik, semua borok-borok kita diumbar-umbar. Itu yang bikin orang sakit hati. Orang yang selama ini menikmati kebaikan-kebaikan kita, orang yang selama ini kita bantu, orang yang selama ini kita tolong, orang yang selama ini kita sayang. Memang sih kita tulus, nggak mengharap kembali, nggak harap jasa. Kita juga nggak haus validasi, kita juga nggak minta dibales sih. Tapi cuma gara-gara konflik kayak beginian, kok tega-teganya mereka memfitnah, mereka senang ketika kita jatuh, mereka cuma mulut manis di depan kita doang, di belakang mereka sukacita di atas penderitaan kita. Bahkan mereka yang merampok kita habis-habisan, kebahagiaan kita direngut habis sama mereka. Itu membuat dunia ini menjadi kusut seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia ini. Tapi seperti video saya sebelumnya, saya sudah mengangkat Yeremia menyerahkan semua perkaranya pada Tuhan. Tuhan yang dia percaya tidak akan membuat dia malu. Maka dari itu dalam kitab Mazmur bab 18 itu juga sama kusutnya itu. Ketika aku dalam kesesakan, coba bayangin, baru diawali udah menggambarkan pemazmur hidupnya dalam kesesakan. Kalau tadi kegentaran dalam bacaan pertama, Mazmur kesesakan. Pantes Romo tadi bilang, kok bacaan-bacaan hari ini mencerminkan hidup banyak orang saat ini. Bagaimana? Nggak ngerti Romo, kusut Romo, bingung Romo. Kalau soal susah misalnya ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gampang. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gampang juga. Coba 98 kali 50 dibagi 6 dikali 12 akar 2. Coba berapa? Ayo. Waduh ya susah Romo. Harus dihitung dulu dong Romo. Saudara-saudara, perkara-perkara yang ada di depan kita, kalau kita tahu bagaimana cara mengatasinya, itu mah sepele Romo. Tapi seringkali kita nggak tahu harus berbuat apa. Betul apa betul? Betul Romo. Bukannya saya nggak mau berusaha Romo. Bukannya saya nggak mau berjuang Romo. Berusaha udah, berjuang udah. Sana sini coba dicari kesempatan. Tapi mentok lama-lama nggak tahu lah, bingung lah. Terserah aja dah. Nah itu dia. Persis seperti bacaan-bacaan hari ini. Tapi bedanya pemazmur mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Bagaimana itu luar biasanya. Pemazmur berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Bayangin coba apa yang dikenal si pemazmur terhadap Tuhan. Bukan sekedar Tuhan yang seperti mesin ATM, tetapi Tuhan penyelamat, bukit batu, kubu pertahananku, kekuatanku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Kok sama ya Romo? Yeremia dimusuhin banyak orang, pemazmur juga dimusuhin banyak orang. Kalau orang Yahudi, dia itu jahat, dia nggak bakal ngomong kayak begini. Tampak sekali pemazmur adalah orang benar, orang baik, tapi dimusuhin. Dikatakan, tali-tali maut telah meliliti aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Belajarlah dari Mazmur bab 18 ini. Saat aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Bekal yang pertama untuk kita bisa masuk dalam kekusutan pekan suci. Bagaimana Yesus semakin sulit untuk dipahami. Bagaimana Yesus semakin banyak lawannya. Tetapi di sisi lain juga banyak yang percaya kepada Yesus. Hal itu kita bisa lihat dalam bacaan Injil. Kali ini Yohanes bab 10. Kemarin Yohanes bab 8, Yesus mau dilempari batu. Sekarang lagi-lagi Yesus mau dilempari batu. Saya tadi berkhotbah, Yesus berbicara soal identitasnya. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Yesus sedang mengungkapkan identitasnya. Bagaimana relasinya dengan Bapa. Bagaimana Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak Allah. Bagaimana Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Bagaimana pekerjaan Bapa juga hadir dalam diri Yesus dalam pelayanan-pelayanan dan pengajaran-pengajarannya. Itu dalam, saudara-saudara. Saya baru ngerti kemarin, seorang ahli Taurat. Kalau saya dibanding ahli Taurat, saya mah cuma 0,001%. Ahli Tauratnya mah jauh lebih canggih. Mereka hafal, mereka paham, mereka ngerti ya. Apa yang mereka ajarkan itu dalam kitab Taurat. Mereka aja nggak ngerti kata-kata Yesus. Imam-imam kepala, waduh itu lebih lagi itu. Nggak ngerti tentang siapa Yesus. Kata-katanya, pengajarannya, misteri-misterinya. Karena yang dibawa oleh Tuhan Yesus sesuatu yang memang berbeda dari biasanya. Bukan cuma di permukaan saja, tapi Yesus mengajak kita pada misterinya. Masuk pada kedalaman relasi, kedalaman pengenalan kita akan Allah. Maka kalau cuman ya seorang ahli Taurat aja nggak ngerti, apalagi coba nelayan-nelayan, pedagang-pedagang di pasar, orang-orang banyak, orang-orang sakit, mereka nggak ngerti. Maka tampak sekali dalam bacaan Injil, mereka-mereka yang nggak ngerti semakin nggak ngerti, yang mencoba selama ini mengerti jadi tetap nggak ngerti, karena berhadapan dengan kebenaran. Karena kebenaran sejati dalam diri Yesus Kristus ini seolah-olah menguliti semua kepalsuan-kepalsuan, pemahaman-pemahaman manusia yang terbatas, berjumpa dengan identitas Allah. Pantesan Romo, sekarang saya baru ngerti Romo, memang gak mudah. Dibutuhkan relasi yang sangat ketat, yang sudah tahan uji, yang sudah dibanting-banting, dikocok-kocok, di apa-apain seperti adonan. Dialah yang akan siap masuk ke pekan suci. Maka terima kasih, Anda sudah pantang, Anda sudah puasa, Anda sudah mengolah rohani untuk masuk ke dalam pekan suci ini, supaya iman kita tidak goyah. Karena murid-murid Yesus aja imannya pada goyah ketika masuk ke dalam kisah sengsara Yesus Kristus. Apalagi orang yang biasa-biasa seperti kita. Kisah sengsara Tuhan adalah cerminan yang jernih bagi kisah sengsara umat manusia. Bagaimana manusia diajak, meskipun menangis, meskipun berpeluh, meskipun sesak, meskipun mencoba untuk menyangkal, meskipun mencoba untuk berpasrah, meskipun mencoba untuk berjuang, tetap gak bisa dipahami. Tapi jangan kita kehilangan kedalaman kita pada Tuhan. Maka kita butuh rahmat, saudara-saudara. Tuhan, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Biarlah kata-kata ini bergaung di telinga kita hari ini, besok ketika pekan suci. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Sabdamu untukku, untuk mengangkat aku, untuk mengampuni dosaku, untuk menarik aku ke atas, menjadi pelindungku, menjadi pemberi rezeki bagiku. Tuhan, ajar aku untuk menyelami. Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal yang tidak pernah terbatalkan, tidak pernah terpatahkan.
Aku percaya pada janji itu. Meskipun saat ini aku juga harus lagi masa sulit-sulitnya kehidupanku. Hidupku sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaanku lagi kacau. Relasi dengan suami, dengan istri juga lagi kacau. Relasi sama anak-anak juga lagi berantakan. Kesehatan juga lagi nggak baik-baik saja. Tuhan, izinkan aku berpegang pada sabda kehidupan kekal yang akan menarik aku ke atas, yang akan membawa aku sebagai pemenang, karena Engkau dapati aku sebagai anak-anak-Mu yang setia. Mari saudara-saudara, kita hening sejenak, kita ulang lagi bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, kutundukkan hatiku, kutundukkan pikiranku, kutundukkan kehendakku di hadapan-Mu. Kukosongkan diriku, kubuang kesombonganku, kutanggalkan egoku, kekerasan hatiku kubuang jauh-jauh, dosa dan pelanggaranku. Ya Tuhan, ampunilah aku. Biarlah sabda hidup kekal turun atas hidupku, menjadi cahaya, menjadi terang, menjadi kekuatan bagi kehidupanku. Ya Tuhan, saat aku dalam kesesakan, aku berseru kepadamu dan Engkau mendengarkan suaraku. Amin, amin, amin. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudara, Tuhan berkati kita semua.